application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah isu ya yang ditiupkan oleh, ya nantilah saya nggak mau bocorkan dulu, nanti terakhir saya bocorkan ya, oleh sebuah podcast ya yang bilang bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Bahkan disebutkan hubungan Prabowo dan Jokowi itu retak. Ya. Jadi haci tuh saya tuh ya. Iya. Katanya hubungan Prabowo dan Jokowi retak. Oke deh, sebelum saya masuk situ, biasa kita lihat dulu yang ringan dan yang lucu saja. Nah, di sini ada cuitan di X ya, atau di Twitter dulu namanya ya. Aduh, namanya apa tuh, dia pakai kode-kode itu ya. Di sini katanya, coba sekali saja mahasiswa demo besar-besaran ke DPR RI sahkan RUU perampasan aset. Kan sudah pernah saya bahas ya, RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan oleh DPR. Ya, waktu itu Pak Mahfud ketika masih menjadi Menko Polhukam minta-minta, mohon-mohon sama Bambang Pacul. Bambang Pacul bilang terserah ibu nanti. Wih, kan ada lah di konten saya. Loh, mahasiswa mana? Demo nggak? Loh, padahal itu penting tuh rancangan undang-undang perampasan aset. Diam-diam aja tuh mahasiswa. Tapi ketika kemarin ya, sepertinya itu demo urusan orang-orang yang nggak bisa move on dari kekalahannya di Pilpres. Ini saya nggak ngerti mahasiswa sekarang ini. Mestinya dong yang penting ini RUU perampasan aset di demo dong, karena nggak kunjung disahkan. Oke deh ya. Nah, ini cuitan lucu dari Ferry Koto. Hore hasil demo. Nah, di situ ada video sebenarnya ya. Tapi di sini cuplikannya, Anies ternyata mendatangi DPD atau DPP lah, DPD sepertinya PDI Perjuangan. Cipika-cipiki dia ya, sama kader-kader PDIP. Begitu juga dengan Masinton, pakai tos segala gitu ya. Inilah hasil demo. Mereka jadi akrab gitu ya. Padahal sebelumnya mereka saling serang, apalagi ketika Pilkada Jakarta yang lalu. Waduh, Ahok kan gara-gara Anies ini di demo berjilid-jilid ya. Waduh, pendukungnya Anies bilang PDIP sarang PKI, gitu-gitulah ya. Sekarang cipika-cipiki. Makanya saya bilang politik itu nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi. Yang ada kepentingan abadi. Jadi ini disindir lah. Hore, inilah hasil demo. Oke? Nah, Partai Sosmed pun mencuit. Kalau Anies mau dicalonkan sebagai cagup, minta ampun dulu pada Ahok katanya ya. Lalu cium tangan Megawati sambil minta tiket. Ya, maksudnya minta dicalonkan. Sekali lagi, saya bukan pendukung Ahok, saya bukan pendukung Anies Baswedan, karena saya bukan penduduk Jakarta ya. Saya cuma bacakan di sini aja ya. Jadi kalau intinya menurut Partai Sosmed, kalau Anies mau dicalonkan, minta ampun dulu sama Ahok ya. Yang gara-gara dia, Ahok kan sempat kejeblos gitu ya, masuk sel. Lalu cium tangan Megawati sambil minta tiket. Waduh, kita lihat dapat nggak dia tiket ya. Ini dilematis. Kalau dia dapat tiket, waduh, Ahok itu pasti kecewa. Pasti kecewa. Dan kader-kader PDIP yang lain juga kecewa. Ya kecuali Masinton kali ya, yang seneng kali ya. Dan orang akan mencap PDIP kekurangan kader. Gitu. Itu kalau Anies diterima. Iya kan? Ya tapi ya namanya politik ya.
Nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi. Tapi ini seru. Kita lihat saja ya. Nah, ada lagi yang menarik di sini. Ini ada cuitan dari Kenikir, ya, disebut terima kasih Bang Prabowo. Nah, jadi ceritanya begini ya. Apa ini message di balik cuitan ini? Itu ada teks di atas ya. Akhirnya yang jadi pahlawan yang kalian lempari batu. Apa kabar yang semalam ke Polda? Jadi begini loh, itu ada Habibur Rahman ya, orang Gerindra yang dilempar batu, ya. Tapi Habibur Rahman juga dan Pak Sufmi Dasko yang datang ke Polda minta Polda untuk melepaskan mereka yang dijadikan tersangka, ya. Jadi mereka itu dijamin sama anggota DPR ini dari Partai Gerindra supaya bisa pulang, tidak ditahan. Jadi semakin dihujat, semakin menyala. Terima kasih Jenderal. Iya, ini pasti suruhan Pak Prabowo kali ya. Oke, nah ini kita masuk. Di sini Kompas mengutip soal isu yang viral ya, bahwa ya gara-gara sebuah podcast. Nanti kita kasih lihat lah podcast mana gitu ya. Prabowo bertanya, hubungan saya dengan Jokowi retak. Di mana retaknya? Gitu ya. Astaga. Nah, di sini Prabowo ini dia menanggapi isu yang lagi santer ya sekarang ya, bahwa hubungan dirinya dengan Pak Jokowi itu sedang retak-retaknya. Ya. Lalu Pak Prabowo merespon isu itu ketika saat dia berpidato pada acara Kongres Kongres ke-6 lah di sini ya. Partai Amanat Nasional di Hotel Kempinski ya, di Jakarta Pusat. Nah, mula-mula Prabowo tuh menyinggung mengenai keberadaan awak media ya, dan juga Gus Miftah yang waktu itu hadir di acara tersebut. Dia bilang sambil bercanda, ini wartawan banyak ya, jadi kita nggak bisa terlalu keras ya, aku bicaranya, walaupun Pak Prabowo tetap bicaranya keras gitu. Ntar kita lihat videonya ya. Ya nggak boleh ya Gus ya, nggak boleh, kita harus sopan katanya ya. Kemudian tiba-tiba Pak Prabowo, sekali lagi nanti kita lihat videonya ya, dia menyinggung soal hubungannya dengan Jokowi yang diisukan sedang retak katanya. Ya, dimana katanya ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Nah, Prabowo bertanya, di mana retaknya? Ini kok seperti selalu mau adu domba gitu ya. Dari dulu itu adu dombanya. Itu benar-benar orang nggak bisa move on. Ya, oke. Jadi dia menilai orang yang mengadakan podcast itu sok menilai dirinya. Dia sendiri bingung. Kok orang bisa nebak-nebak? Padahal dia sendiri bingung. Nebaknya bagaimana? Menilai dirinya gimana? Itu kan analisa-analisa yang ngaco gitu. Ya ntar kita lihat dah ya, biar tambah jelas ya. Makanya jangan di-skip kalau nonton video saya ya. Kebanyakan orang pinter lah kira-kira ya. Dikit-dikit podcast. Menyebarkan isu-isu yang nggak benar gitu ya, menganalisa juga nggak benar gitu ya. Astaga, dia bilang di situ bahwa saya ini sebagai Menteri Pertahanan selama ini sebenarnya kerjanya udah mengerahkan seluruh sumber daya. Misalnya rakyat susah air, dia bilang ya, dia kerahkan tim ya, dia cari air, kita beri air untuk rakyat dan seterusnya. Bukan hanya duduk di ruangan AC bikin podcast omon-omon doang katanya ya. Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Nah itu kan kerjaan orang-orang yang suka bikin podcast sok analisa. Saya kan enggak loh ya, saya kan cuman memberitakan. Jadi di video itu saya bisa lihat Prabowo itu sedikit jengkel dengan adu domba yang dilakukan oleh podcast itu ya. Tapi ya udahlah, biarin aja katanya ya. Kalau mereka nggak mau move on, ya biarin aja. Kami tidak mau terpancing katanya. Wah hebat nih ya Pak Prabowo ya. Nah kemudian, nah ini menarik nih. Tempo ya juga memberitakan hal yang sama, bahwa Prabowo klaim hubungannya dengan Jokowi tak retak. Padahal, nah ini mulai saya bocorkan. Nanti di belakang saya kasih lihat lagi ya buktinya ya. Yang bikin kasakusuk, yang bikin isu bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi retak, yaitu Tempo.
tepatnya bocor halusnya Tempo. Nah sekarang Tempo bikin berita bahwa seakan-akan tanda kutip ya menurut saya mengkoreksi dengan mengutarakan pendapat Prabowo pada waktu bicara di penutupan Kongres ke-6 PAN yang di Hotel Kempinski tadi. Nah kita lihat di sini ya. Nah jadi dikatakan di sini bahwa Prabowo pada saat pidato di situ dia menyampaikan keresahannya, ya, dan dia menolak mentah-mentah isu yang menyatakan hubungannya dengan Pak Jokowi itu sedang retak. Ya dia tanya tadi, di mana retaknya, ya? Jangan selalu mau adu domba, kira-kira gitu, ya. Prabowo juga bercerita bahwa hubungannya dengan Jokowi dulu memang seperti dua kubu, ya. Tapi setelah Prabowo dulu menjadi lawan politik Pak Jokowi pada saat Pilpres 2014 dan 2019 ya. Nah, memang di situ seperti ada dua kubu katanya. Tapi sekarang ini mereka bisa bekerja sama. Prabowo diangkat jadi Menteri Pertahanan dan salah satu menteri yang baik ya di mata Pak Jokowi ya. Dan dia juga melihat cara kerja Pak Jokowi dari dekat dan dia mengakuinya katanya. Ya. Jadi dia heran, kenapa selalu orang cari-cari kesalahan, selalu mau membenturkan Prabowo dengan Jokowi, ya? Astaga katanya ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa nggak ada itu, ya, tidak ada. Oke. Kemudian Detik News, nanti kan tadi udah saya bocorin, keburu saya bocorin. Dia nanya, siapa yang sebar isu Prabowo dan Jokowi retak? Lah itu, bocor halus ya. Udahlah ya. Nah, jadi jelas di sini bahwa itu adalah upaya untuk mengadu domba. Ntar kita lihat dah ya, ininya ya. Aduh, dia jengkel tapi ya sudahlah, dia tidak mau ini. Cuman saya lagi bertanya-tanya ya. Ya, oke lah Anda boleh nggak suka sama Pak Jokowi. Kalau ini Tempo ada sekarang lagi di Orde Baru, sudah hilang itu Tempo ya. Tapi karena ada undang-undang kebebasan pers itu ya, ya mungkin sekarang dibiarkan ya. Saya nggak tahu ya sehabis ini ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya ya. Karena kerjaannya ya bocor halus, alasannya punya sumber. Nah sekarang sebenarnya gampang gitu, tinggal di komplain, diadukan ke Dewan Pers, keluarin lu punya sumber, kalau enggak saya gugat. Ya, tapi memang sih pers memang tidak bisa digugat atas nama Undang-Undang ITE sih ya. Oke deh, ya, saya sih maunya Undang-Undang Pers ini juga dicabut gitu, supaya orang jangan sembarangan atas nama pers gitu ya, bisa seenaknya melemparkan opini gitu ya. Kalau opininya benar, kalau opininya salah, nah ya jadi adu domba gitu ya. Jadi dikatakan lagi di sini ya bahwa soal isu ini ya Pak Prabowo katanya kan dia retak itu pasca batalnya revisi Undang-Undang Pilkada ya. Nah jadi ada apa ya? Ada suatu keretakan karena tidak satu suara kira-kira begitu antara Pak Prabowo dengan Pak Presiden. Nah, nanti kita lihat penjelasannya Pak Prabowo ya. Jadi intinya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja, tidak seperti yang disebutkan di podcast itu. Nah, ini saya dapat video resmi yang versi CNN. Singkat, kita dengarkan dulu ya video yang dari CNN ini dulu. Oke, video ini menarik. Nah, di sini kita lihat. Dalam pidatonya di penutupan Kongres ke-6 PAN, Prabowo Subianto mempertanggungjawabkan jika Presiden Jokowi tidak pernah menitipkan kandidat tertentu untuk diusung di Pilkada 2024. Prabowo menyerahkan keputusan Pilkada kepada junior-juniornya. Ia menambahkan tidak mempermasalahkan tokoh mana yang akan diusung dalam dan dipilih dalam Pilkada 2024. Tidak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, nggak ada, saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah.
Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak. Ya monggo, iya kan? Enggak ada urusan, silahkan. Enggak ada intervensi. Kalau Anda tadi dengarkan dengan seksama, Pak Prabowo menegaskan nggak ada tuh Pak Jokowi nitip-nitip. Ya ini maksudnya sih saya tebak Kaisang misalnya ya. Tolong jadikan dia ini, nggak ada. Ya, bahkan kerjasama dengan PAN, contohnya ini kan dia berbicara di penutupan Kongres PAN. Ya kadang bisa berkoalisi di suatu pilkada di suatu daerah, kadang nggak masalah katanya. Ya, nah, itu dari cuplikan dari CNN. Nah, kita lihat nih ada cuplikan juga video yang menarik yang sudah dikomentari oleh netizen. Ya, ini tidak kalah menariknya. Yuk kita simak ini videonya. Karena memang rakyat kita sudah capek dengan terlalu banyak omon-omon terus. Rakyat kita ingin kerja, ingin karya, ingin hasil. Walaupun ada diajak adem, maunya panas-panas. Orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri. Gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau selalu adu domba. Yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ya. Ya, Anda dengar tadi. Ya, sekali lagi seperti yang di berita-berita yang sudah saya ulas tadi, dia menyesalkan adanya ya tadi adu domba antara dia dengan Pak Jokowi. Dan dia bilang, itu podcast seakan-akan yang ngomong tuh lebih mengerti pikiran saya daripada saya mengerti pikiran saya sendiri. Ya, karena orang so analisa gitu. Saya lihat nih, udah retak nih misalnya begitu. Nah, siapa sih ini yang iseng gitu ya? Nah, ini kita lihat. Udah saya bocorkan tadi sebenarnya. Ya, ini bocor halus. Ya, bocor halusnya Tempo itu yang nonton banyak itu. Kemarin waktu saya capture ini, screen-nya itu 1,2 juta. Ya mungkin ini cara Tempo untuk dapat duit gitu ya. Karena kan majalah cetaknya sudah hampir redup gitu ya. Ya, dijualnya versi digital itu juga mungkin nggak terlalu laku ya. Orang nonton yang kayak gini-gini yang bombastis gitu ya. Nah, di sini menghadirkan dua narasumber yaitu Pak Rocky Gerung dan satu dosen hukum tata negara yang menjadi aktor Dirty Vote. Film kotor itu ya. Iyalah, orang lagi masa tenang dia puter itu Dirty Vote. Tapi hebat juga tidak ditangkap-tangkap ya. Ya nanti ya kita lihat ya. Nah jadi di sini dari podcastnya ya, dari thumbnailnya dibilang Prabowo makin hati-hati terhadap Jokowi. Lah, kok lu bisa nyimpulkan begitu? Ini kan yang namanya Pak Prabowo bilang tadi ya. Kayaknya dia lebih ngerti pikiran gua daripada gua ngerti pikiran gua sendiri. Iyalah, bikin thumbnail gitu. Prabowo semakin hati-hati terhadap Jokowi. Kemudian teksnya itu bilang apa? Putusan MK dan keretakan Prabowo Jokowi. Wih, hebat nih bocor halus ya. Ini sorry ya, ini udah media sampah nih ya. Anda yang boleh suka sama Tempo ya urusan Anda. Saya bilang dulu saya kagum sama Tempo dengan jurnalistik investigatifnya gitu. Tapi makin lama makin kesini menurut saya makin ngaco. Ada juga yang benar sih, tapi ini kayak analisa-analisa, kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari pemikiran-pemikiran ya sifatnya mengadu domba. Oke? Jadi jelas ya, itu sudah dibantah sama Pak Prabowo. Tapi kalau Anda masih percaya sama namanya bocor halus, Anda tidak mau move on, percaya saya, yang suka nonton bocor halus kebanyakan yang tidak bisa move on. Mereka mendapatkan hiburan ketika mereka nonton bocor halus.
Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.